Setelah melaksanakan pembelajaran, kini saatnya diselenggarakan pameran praktik baik pembelajaran IPA dengan tema pengembangan ELKPD berbantuan augmented reality yang diterapkan di SMP Negeri 10 Madiun. Selamat menyaksikan pameran pembelajaran. Tapi lama-lama kan penggunaan air terus kan, kayak tinggal menggunakan air, menggunakan air, inspirasi semua, jadi semua langsung bisa lihat di video di sini juga ada bisa lihat airnya. Ini ginjalnya sebelah sini bagian nefron yang dari dalam ginjal. Jadi siswa akan minat belajarnya lebih. Jadi siswanya edit video, terus diupload di sosial media masing-masing, terus dicek ininya. Berarti ini 2 pertemuan ya? Enggak, maksudnya kaliannya itu bukan di satu pertemuan yang sama. Jadi kita bukan satu. Pameran yang kami laksanakan memamerkan produk unggulan yang telah kami buat selama siklus pembelajaran. Produk unggulan mencerminkan praktik baik yang telah kami lakukan saat pembelajaran IPA di SMP Negeri 10 Madiun. Di antaranya, pertama, kami telah membuat pengembangan perangkat pembelajaran dalam bentuk modul ajar sesuai ketentuan kurikulum Merdeka. Kedua, kami telah menggunakan teknologi augmented reality dalam membantu siswa menemukan konsep pembelajaran. Ketiga, kami telah melaksanakan asesmen diagnostik berupa pretest, melaksanakan asesmen as learning berupa self-assessment dan peer assessment, melaksanakan asesmen for learning berupa penilaian kerja kelompok dan ELKPD, serta melaksanakan assessment of learning berupa post-test dan ulangan harian. Keempat, kami telah melaksanakan pembelajaran berbasis problem-based learning dan project-based learning sesuai dengan teori konstruktivisme. Kelima, kami telah menggunakan ELKPD pada live worksheet dengan memunculkan video dan gambar serta langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks PBL dan PJBL. Dan yang terakhir, kami telah memanfaatkan platform pembelajaran Wordwall dalam membuat game pembelajaran yang dapat dimainkan oleh siswa sebagai bahan pemantapan materi.
perkembangan teknologi sudah seharusnya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Muhammad David Tamami, yang kedua Muhammad Zeki Ramadhani, yang ketiga Nasa Amrizia, yang keempat Nining Tin Wahyuni, dan yang kelima saya Nur Aini Purwaningrum. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan pameran kami, yaitu terkait praktik baik pembelajaran di SMPN 10 Madiun dengan menggunakan ELKPD berbantuan augmented reality. Pada praktik baik yang kami terapkan, nah pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan pameran kami, yaitu tentang praktik baik pembelajaran di SMPN 10 Madiun dengan menggunakan ELKPD berbantuan augmented reality. Nah, pada praktik baik yang kami terapkan di SMPN 10 Madiun yaitu menggunakan model pembelajaran student center, yaitu berupa problem based learning dengan menggunakan ELKPD berbantuan augmented reality atau AR. Nah, mengapa sih kok kita menggunakan dan memilih model pembelajaran tersebut? Yuk, mari kita cari tahu. Jadi, yang melatar belakangi dari pemilihan model problem based learning dengan menerapkan ELKPD berbantuan augmented reality yaitu, nah, yang pertama berdasarkan dari hasil observasi di SMPN 10 Madiun dapat diketahui bahwa umumnya motivasi belajar pada peserta didik IPA di SMPN 10 Madiun itu masih rendah. Kemudian masih banyak peserta didik yang beranggapan bahwa pembelajaran IPA sulit dipahami. Yang selanjutnya yaitu peserta didik belum mampu dalam menganalisis serta memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Nah, saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik juga terlibat kurang aktif di dalam pembelajaran. Nah, selain itu model pembelajaran yang digunakan guru pun juga belum sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan dari peserta didik. Dan guru nampak masih lebih dominan dalam pembelajaran. Nah, dengan menggunakan model ceramah atau dengan menggunakan model diskusi. Nah, pada kondisi ini mengakibatkan hasil belajar dari peserta didik menjadi kurang optimal. Nah, berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang guru model lakukan di SMPN 10 Madiun, diperoleh data bahwa sebagian besar dari peserta didik kelas 8 memiliki gaya belajar visual dan audio visual. Dari hasil tersebut, maka solusi yang menurut kami paling tepat diterapkan pada peserta didik di kelas 8 di SMPN 10 Madiun yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan ELKPD berbantuan augmented reality atau AR. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu dalam meningkatkan hasil belajarnya dalam pembelajaran IPA. Tidak hanya itu saja, kami juga mengumpulkan informasi dari beberapa literatur, kemudian dari beberapa ahli pakar dan juga forum group discussion. Telah dijelaskan bahwasanya yang melatar belakangi dalam pemilihan model pembelajaran PBL ini dengan menerapkan ELKPD berbantuan augmented reality berdasarkan profiling peserta didik, yakni motivasi, minat, dan gaya belajar peserta didik sendiri. Berbicara tentang motivasi, menurut Monica dan Adman tahun 2017 mengatakan bahwasanya motivasi belajar dapat diartikan sebagai gaya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Selain itu juga menurut Puspitasari tahun 2013 mengatakan bahwa motivasi belajar tidak hanya menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang baik, tetapi mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar. Dari pendapat tersebut dapat diambil benang merahnya, yakni bahwasanya motivasi belajar merupakan daya pendorong untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik itu sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Menurut ahli pakar, yaitu salah satu guru IPA di SMPN 10 Madiun mengatakan bahwasanya peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, yaitu dapat dilihat dari antusias peserta didik saat kegiatan pembelajaran. Didukung juga dengan hasil APD, yakni motivasi yang tinggi disebabkan karena guru menggunakan strategi pembelajaran yang tepat,
sesuai dengan materi dan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tentang minat belajar peserta didik. Menurut Jamarah tahun 2011 mengatakan bahwasanya untuk membangkitkan minat belajar peserta didik dapat dilakukan oleh guru dengan beberapa cara. Salah satunya yakni menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik, seperti menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi semisal BPL maupun BJPL. Sedangkan menurut ahli pakar dari salah satu guru IPA di SMPN 10 Madiun mengatakan untuk meningkatkan minat belajar siswa sudah seharusnya guru kreatif dalam menyusun pembelajaran, mulai dari menyesuaikan metode apa yang sesuai, menggunakan model apa. Minat belajar siswa akan meningkat jika dilakukan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung, misalnya model BPL, model BJPL, STEM, dan sebagainya. Informasi dari FGD juga menyimpulkan bahwasanya untuk meningkatkan minat belajar, proses pembelajaran dapat disusun dengan pembelajaran diferensiasi yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, sehingga murid merasa didengar dan diperhatikan, yang kemudian akan meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Profil yang terakhir yaitu tentang gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik di SMPN 10 Madiun tergolong dalam gaya belajar audio visual. Gaya belajar audio lebih mengedepankan indera pendengar. Belajar melalui mendengar sesuatu dapat dilakukan dengan mendengarkan kaset audio, ceramah, diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal. Itu menurut pendapat UTA tahun 2013. Sedangkan menurut Arlian tahun 2014 mengatakan bahwa gaya belajar visual adalah salah satu gaya belajar siswa yang pada dasarnya lebih menekankan pada bagaimana seorang siswa lebih mudah mempelajari materi pembelajarannya melalui melihat, memandangi, atau mengamati objek belajarnya. Didukung juga dengan pendapat ahli dari salah satu guru IPA di SMPN 10 Madiun mengatakan dalam pemilihan strategi, metode, serta model pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, dan diperkuat juga dengan pendapat FGD yang menyimpulkan bahwa merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik sangatlah penting dalam menunjang ketercapaian tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Model yang digunakan dalam pembelajaran pada materi sistem ekspresi pada manusia adalah problem based learning atau PBL. Sintaks pembelajarannya yaitu yang pertama ada pendahuluan, berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi membaca buku, asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif yang berupa angket. Persepsi yang pertama meningkatkan materi pembelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Fase yang pertama yaitu orientasi pada masalah guru, menampilkan video dan foto pemantik permasalahan dengan guru pada kaca, penyakit sistem ekskresi manusia seperti kutu ginjal, jerawat, penyakit kuning. Yang kedua, peserta didik mengamati dan menganalisis permasalahan di LKPD. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik menulis hipotesis. Kedua, peserta didik men-scan QR code materi AR yang dibagikan guru untuk dijadikan media pembelajaran. Fase ketiga, membimbing penyelidikan. Peserta didik mengumpulkan informasi dan mengisi ELKPD dengan bimbingan guru. Peserta didik menjawab dan menyelesaikan ELKPD. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil tanya jawab antar kelompok. Fase kelima yaitu kegiatannya menganalisis dan mengevaluasi masalah. Peserta didik dan guru menyimpulkan bersama. Guru memberikan penguatan materi. Media pembelajaran yang kami gunakan sudah disebutkan di atas, yaitu ELKPD berbantuan augmented reality atau AR. Sehingga media ini berbasis elektronik, di mana dapat diakses oleh peserta didik menggunakan internet dengan bantuan handphone atau smartphone. Fitur yang ada di media LKPD berbantuan augmented reality dapat langsung dikerjakan di HP yang terdapat di dalamnya terdapat video dan foto, dapat link untuk masuk ke augmented reality, dapat permainan untuk menarik jawaban, dapat
permainan yaitu menarik jawaban, dapat langsung mengirim jawaban ke guru, dan guru dapat menampilkan jawaban LKPD ke layar LCD. Fiturnya ada di game yaitu yang pertama, siswa akan menulis nama. Yang kedua, terdapat waktu permainan. Yang ketiga, terdapat pertanyaan. Yang keempat, terdapat jawaban yaitu benar dan salah. Yang keempat, yaitu memiliki 3 nyawa setiap permainan. Yang kelima, terdapat musuh yang dapat mengejar dan menangkap permainan. Setelah mengetahui produk pembelajaran yang telah kami terapkan di SMP Negeri Sepuh Madiun, maka praktik baik yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami telah melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran yang kami laksanakan didesain untuk melatih keterampilan abad 21, meliputi keterampilan 4C, yaitu collaboration, communication, critical thinking, and creative. Yang ketiga, pembelajaran disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, khususnya siswa kelas 8 di SMP Negeri Sepuh Madiun. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif. Di akhir video ini, kami akan membagikan tips untuk pendidik jika berhadapan dengan latar belakang permasalahan yang sama, yaitu membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif. Kedua, merancang pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memberi latihan soal berbasis game. Kemudian yang keempat, memfasilitasi siswa untuk berliterasi dari berbagai sumber. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jangan lupa tinggalkan komentar berupa pertanyaan maupun kritik dan saran yang membangun.